Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah menarik yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan sore hari ini. Alkisah, ada seorang raja yang merasa gelisah, merasa senantiasa sedih dan kepikiran, hingga akhirnya beliau merasa susah tidur. Akibatnya kesehatannya pun terganggu. Kondisi ini membuat beliau merasa perlu mengkomunikasikan dengan penasehatnya. Karena pada saat itu beliau melihat dan menyaksikan sendiri seorang tukang kebun di tempat beliau berada yang biasa bekerja di taman istana yang terlihat sangat ceria. Terlihat tertawa bergembira bersama dengan teman-temannya ketika sedang bekerja. Bahkan sampai sempat tidur dengan tenang di bawah rindangnya sebuah pohon. Dan dalam info-info teman-temannya, sang tukang kebun ini pulang pun dengan senantiasa ceria. Bersama dengan keluarganya di rumah yang sederhana, makan dengan apa adanya. Tetapi si tukang kebun ini senantiasa bahagia. Inilah yang kemudian difikirkan oleh sang raja hingga kemudian mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan kepada penasehatnya. Akhirnya kemudian dipanggillah penasehatnya itu untuk kemudian diminta pendapatnya. Wahai penasehatku, aku bingung. Kenapa ya aku senantiasa susah tidur, gelisah, sementara aku adalah orang dengan fasilitas yang serba ada. Sementara tukang kebun itu adalah orang dengan kondisi hidup yang sebaliknya dariku, tetapi dia senantiasa gembira. Maka apa yang dijawab oleh penasehatnya? Wahai Paduka, sesungguhnya tukang kebun itu belum menyentuh jebakan 99. Maka sang raja pun heran, apa yang kamu maksud penasehatku dengan jebakan 99? Kemudian dijawablah oleh penasehatnya begini, Paduka, minta tolong esok perintahkan kepada tentara atau pasukan dari istana untuk mengirimkan kepada tukang kebun itu hadiah berupa uang dinar sebanyak 99 yang kemudian dimasukkan dalam sebuah kotak, dan kotak itu dituliskan angka 100 dinar. Kotak itu silakan diberikan kepada si tukang kebun itu. Maka keesokan harinya diperintahkanlah oleh sang raja kepada pasukan istana untuk menjalankan apa yang dinasihatkan oleh penasehat istana. Ketika pintu diketuk oleh pasukan istana, maka dengan sangat gembira si tukang kebun itu menerima hadiah dari sang raja yang disampaikan oleh pasukannya gitu. Dengan gembira diterimalah dan kemudian disampaikan terima kasih untuk sang raja. Sepeninggal dari pasukan itu, maka si tukang kebun bersama dengan keluarganya pun merasa excited, sesuatu yang tidak pernah diduga, menerima hadiah dari raja berupa uang dinar sebesar seperti tertera di dalam kotak 99 dinar. Maka mereka bersama-sama dengan gembira menghitung uang yang ada di dalam kotak itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka hanya menemukan 99 dinar, sementara di dalam kotak itu tertera 100 dinar. Maka si tukang kebun itu pun berpikir, kok kurang satu ya, mungkin jatuh, mungkin tercecer begitu. Akhirnya kemudian si tukang kebun mencari 1 dinar itu di sepanjang perjalanan yang diperkirakan olehnya jatuh dalam perjalanan pasukan tadi itu dari istana menuju ke rumahnya. Dicarilah hingga sampai penghujung malam, namun ternyata tidak ketemu pula. Maka keesokan harinya si tukang kebun itu berangkat kerja seperti biasanya ke wilayah kerajaan, namun dengan wajah yang tidak seperti biasanya, murung, sedih gitu.
Maka raja pun bertanya kepada penasehatnya, "Wahai penasehatku, apa yang engkau lakukan dengan tukang kebun itu? Apa yang terjadi dengan tukang kebun itu? Kok sekarang dia menjadi murung?" Maka dijawablah oleh penasehat itu, "Wahai Paduka, begitulah sesungguhnya kehidupan itu. Tukang kebun itu mendapatkan secara cuma-cuma 99 dinar yang dia terima dan dia miliki saat ini. Namun yang sedang dia cari adalah 1 dinar yang sedang tidak ada pada kotak itu." Disitulah sesungguhnya manusia seringkali terjebak pada 99 itu, di mana kita senantiasa kurang mensyukuri apa yang ada dan apa yang sedang kita miliki. Namun kita seringkali terperangkap dalam pemikiran, kesedihan, dan jerih payah yang terkadang sia-sia untuk mencari satu hal yang sebenarnya memang belum dan sedang tidak kita miliki. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.